Presiden Jokowi menyepakati beberapa hal dengan Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide yang memilih Indonesia sebagai negara kedua untuk dikunjungi setelah Vietnam. Nah, usai dilantik September lalu, diantaranya kesepakatan itu adalah untuk secepatnya, membuka kembali perjalanan bisnis antara kedua negara serta komitmen pinjaman 50 miliar yen untuk membantu fiskal Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Indonesia menerima lawatan Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide yang berkunjung ke Istana Bogor untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Ini adalah kunjungan pertama seorang kepala pemerintahan ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Presiden Jokowi menyebut bahwa kunjungan ini menunjukkan arti penting Indonesia dan Asia Tenggara bagi Jepang, merefleksikan komitmen bersama memperkokoh kemitraan strategis kedua negara. Kedua pemimpin menyepakati berbagai hal, termasuk kerjasama pengelolaan pandemi COVID-19, pembentukan Travel Corridor Arrangement for Business Essential, yang negosiasi dan penyelesaiannya ditugaskan pada Menteri Luar Negeri Jepang dan Menteri Luar Negeri Indonesia dalam waktu 1 bulan ke depan. Demikian juga penguatan kerjasama ekonomi serta kemitraan multilateral. Saya menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia seperti perusahaan Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota. Saya tadi juga meminta perhatian terhadap Jepang adanya kendala izin impor untuk produk pertanian, produk kehutanan, dan produk perikanan dari Indonesia. Saya tadi juga mendorong Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia. 日本は新型コロナウイルスのインドネシア経済への影響を踏まえ、今回、インドネシアの災害対応能力を高めるための500億円の財政支援円借款を供与する方針です。また、インドネシアの医療研究機関等に対する医療物資、機材支援などを通じた協力をさらに進めてまいります。 Dalam kunjungan ini, Jepang juga menyatakan komitmen pemberian pinjaman kepada Indonesia senilai 50 miliar yen. Ini menjadi bantuan fiskal bagi penanganan pandemi COVID-19 serta dampaknya pada perekonomian Indonesia. Jepang juga menyatakan komitmen untuk mendukung prioritas pembangunan Indonesia melalui kerjasama infrastruktur seperti MRT, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Patimban, pembangunan pulau-pulau terluar, serta kerjasama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Jepang tidak hanya hadir sebagai salah satu investor asing terbesar di bidang industri migas dan juga non-migas, tetapi juga berperan besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, pemirsa, lantas bagaimana pelaku usaha dan juga pemerintah memaksimalkan kunjungan ini untuk meningkatkan investasi dan juga perluasan kerjasama yang sudah berjalan maupun kerjasama yang baru? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, ada Ajib Hamdani, dan juga Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal. Nanti juga akan bergabung bersama kami perwakilan Asosiasi Alumni Jepang di Indonesia yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Tapi saya sudah tersambung bersama dua narasumber saya, ada Pak Muhammad Faisal dan juga Pak Ajib. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Apa kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat sore. Alhamdulillah baik, Popi. Baik ya, kabar baik ya. Oke, kita mau membahas soal bagaimana kunjungan dari PM Jepang ini yang lagi sangat hangat begitu ya diperbincangkan, dan bagaimana dampaknya kepada sektor real dan juga investasi kita. Mungkin sebelum saya melihat kacamata dari pelaku usaha, karena Bang Ajib juga posisinya masih di jalan, saya ke Pak Faisal dulu. Pak Faisal, tanggapan Anda soal kunjungan PM Jepang ke Indonesia. Katanya ini adalah memberikan bantuan begitu untuk mengatasi pandemi. Tidak cukup mampukah Indonesia untuk mengatasi pandemi saat ini sehingga Jepang, salah satu investor yang juga merupakan investor strategis, memberikan bantuan itu, atau ada maksud dan tujuan yang lain? Ya, tentu saja sangat menarik, dan saya sendiri in general tentu saja positif ya kunjungan daripada Perdana Menteri Jepang pada saat dia baru terpilih, dan yang sebetulnya yang dia kunjungi itu tidak banyak ya di Asia Tenggara, Indonesia dan Vietnam gitu ya.
Ini menandakan bahwa Indonesia ini dalam konteks geopolitik regional bagi Jepang itu masih penting. Saya garis bawahi masih gitu ya. Karena selama ini tentu saja kita bisa melihat bahwa Jepang ini sebetulnya traditionally, historically ya adalah merupakan mitra ekonomi bagi Indonesia yang top ya, yang paling top di antara negara-negara yang lain. Dulu bahkan nomor 1 gitu ya, tapi kita bisa melihat dalam beberapa tahun terakhir ini semakin lama perannya semakin berkurang, sedikit demi sedikit, tapi pasti itu turun terus ya. Terutama menariknya kalau kita kaitkan dalam konteks persaingan dengan Tiongkok ya, dalam kerjasama terutama di Asia Tenggara. Nah, kita bisa ambil contoh misalnya begini, dari sisi perdagangan dan juga investasi ya. Ini kan yang menjadi dua pilar yang penting dalam kerjasama ekonomi ya. Dari sisi perdagangan, status Jepang pada saat sekarang itu adalah negara tujuan ekspor nomor 3 bagi Indonesia dan negara asal impor nomor 3 juga bagi Indonesia. Nomor satunya Cina untuk ekspor, nomor 1 untuk yang impor itu juga China. Nah, tapi yang menarik kalau kita bisa melihat sekarang adalah pertumbuhan ekspor ke Jepang kita itu minus 1%. Pertumbuhan impornya memang tumbuh 7% ya rata-rata dalam 5 tahun terakhir. Bandingkan dengan Tiongkok, ya ini selalu menarik kalau dibandingkan Jepang dan Tiongkok. Pertumbuhan ekspor kita ke Jepang tadi minus 1% rata-rata, ke Tiongkok 19% dalam 5 tahun terakhir rata-rata. Nah, impornya juga begitu. Ketika Jepang tumbuhnya 7% rata-rata per tahun, Tiongkok 13%. Jadi artinya pertumbuhan perdagangan Indonesia dengan Tiongkok makin lama makin kuat, makin cepat. Jepang lambat, ya, cukup lambat, ya. Nah, begitu juga investasi. Investasi Jepang itu dulu bahkan nomor 1 sebelum 2004 dia adalah investor nomor 1 BNKTRI bagi Indonesia. Sejak 2004 jadi nomor 2 ya dikalahkan Singapura. Di 2019 disalip lagi oleh Tiongkok gitu ya. Dan sekarang di 2020 di semester pertama malah nomor 4 gitu ya. Kalau dulu ketika Jepang investasinya yang tertinggi itu bisa sampai 5,4 miliar US dollar gitu ya. Pada saat itu 5 tahun yang lalu persisnya 2015 Tiongkok itu masih hanya ratusan juta US dollar, sedikit sekali, tapi sekarang sudah menyalip Jepang. Itu artinya ini peta hubungan Indonesia-Jepang dan Indonesia-Tiongkok ini pergeserannya luar biasa, dan ini saya rasa menjadi salah satu concern kenapa juga Indonesia ini dikunjungi oleh Jepang. Jadi ada motif-motif ekonomi, ya tentu saja ada kerjasama yang kaitannya karena sekarang pandemi juga pasti ada kaitannya dengan penanganan pandemi, tapi tentu saja ada motif-motif ekonomi dan juga geopolitik yang tidak bisa juga kita abaikan. Oke, baik. Saya ingin tanggapannya Bang Ajib. Bang Ajib? Ya, Bang Ajib, Pak Faisal bilang ini ada motif-motif tertentu sebenarnya. Kembali lagi kepada motif ekonomi, kembali juga ada catatan dari sisi geopolitik. Karena kita lihat bahwa pernyataan dari PM Jepang ini, Suga, dia bilang bahwa Jepang mendorong kerjasama dengan lembaga pengkajian kesehatan melalui pemberian bantuan barang dan peralatan medis, serta juga proyek-proyek tertentu begitu. Nah, menurut kacamata pelaku usaha sendiri seperti apa? Gini Poppy, sebelum kita ke konteks ekonomi, ketika kita melihat bahwa memang Jepang masih melihat Indonesia menjadi partner strategik untuk pengembangan ekonomi dan ini bersifat mutualistik serta bersifat win-win. Kalau kita ingat Poppy, bukan hanya sekarang, ketika Pak Presiden Jokowi terpilih di periode kedua tahun 2019 kemarin, di akhir bulan Mei itu dari pihak perwakilan Menteri Perdagangan Jepang juga sudah datang ke Indonesia. Artinya apa? Ini bentuk konsistensi dari pemerintah Jepang melihat bahwa Indonesia ini menjadi sebuah partner strategis untuk pengembangan ekonomi ke depannya. Nah, ini yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. Karena begini Poppy, kalau HIPMI sepakat dengan gagasan Pak Jokowi tentang bagaimana perlu dibangun secara berkesinambungan komunikasi dan kerjasama sifat inklusif seperti ini sehingga antara Indonesia dan Jepang itu bisa lebih optimal. Tadi saya sepakat dengan paparan sebelumnya bahwa memang kita mengalami pertumbuhan neraca dagang yang perlu kita kritisi bersama-sama. Tapi kalau kita lihat di tahun terakhir, Poppy, di tahun 2019, pertumbuhan ekspor kita minusnya cukup dalam. Kita terkontraksi sekitar 18% dalam konteks antara Indonesia dengan Jepang. Sedangkan impor kita terkontraksinya di kisaran angka 13%. Nah, poin-poin itu memerlukan perhatian lebih. Sehingga bagaimana pemerintah dan dalam konteks ini bisa membangun hubungan lebih inklusif dan lebih bagus. Karena begini Poppy, kalau kita lihat bahwa
Jepang ini adalah investor terbaik kita dalam konteks manufaktur dan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini yang perlu kita optimalkan. Nah, jadi bagaimana kemudahan-kemudahan impor, dalam arti impor ke Jepang, berarti kita kan konteksnya ekspor. Itu perlu lebih dioptimalkan. Dan Pak Jokowi bisa menerjemahkan dengan baik sehingga membangun komunikasi terbaiknya antara Indonesia dengan Jepang. Jadi prinsipnya Poppy, HIPMI sangat mendukung bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa membangun hubungan lebih baik antara Indonesia dengan Jepang. Apalagi dengan adanya perang dagang antara Amerika dan China, saya pikir itu sangat memberikan kontribusi untuk bagaimana Jepang juga akan menganggap bahwa Indonesia adalah bagian partner ekonomi terbaiknya yang harus dioptimalkan ke depan juga. Dan ini harus ditangkap dengan baik oleh pemerintah. Dan HIPMI tentunya kita siap follow apa regulasi-regulasi terbaik dari pemerintah yang bisa bersifat win-win dengan Jepang. Demikian, Poppy. Oke, Pak Faisal, sebenarnya kan Jepang ini juga punya beberapa mega proyek begitu ya Pak, soal kereta cepat, kemudian juga ada sekitar, kalau catatan saya sih ada catatan soal 28 proyek dan juga proyek-proyek pariwisata begitu. Dan sempat juga dulu sebelum PM Suga ini menjadi Perdana Menteri Jepang kan memang sempat sedikit kecewa begitu dengan Indonesia dengan kondisi yang proyeknya sempat diberikan kepada Cina atau Tiongkok. Nah, dalam hal ini Anda melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat perlakuan PM Suga saat ini melihat Indonesia, apa yang ingin dibangun dari sisi harmonisasi geopolitiknya? Ya, terutama tentu saja ya salah satu daripada motifnya adalah bagaimana kemudian investasi Jepang yang ada di Indonesia itu bisa sustain atau bahkan bisa dijamin prospeknya ke depan. Nah, kalau tadi kita bisa melihat ya secara keseluruhan memang ada sekian banyak proyek. Tapi intinya sebetulnya kalau kita berbicara hubungan Indonesia sama Jepang dalam konteks ekonomi yang disebutkan tadi oleh Bang Ajib, yaitu adalah intinya sebetulnya Jepang itu manufaktur. Jadi manufaktur itu ada Jepang itu punya kontribusi yang luar biasa dalam pembangunan manufaktur di Indonesia ya dalam sejarahnya dalam konteks kerjasama pembangunan manufaktur. Nah jadi itu nomor satu ya, dan kita tahu beberapa diantaranya adalah misalkan di sektor otomotif. Ini menjadi sangat penting karena Indonesia juga salah satu basis produksi bagi otomotif bagi perusahaan Jepang ya di samping Thailand. Tapi dari secara pasar Indonesia merupakan pasar yang sangat dominan bagi produk-produk otomotif Jepang. Ya, jadi artinya secara manufaktur secara kerjasama di mana yang sebetulnya menjadi fokus, yang pertama manufaktur ya. Tapi memang pada saat sekarang ya Jepang tampaknya sudah lebih banyak diversifikasi ya. Kalau dulu memang sangat-sangat manufaktur sekali, sekarang sudah lebih diversifikasi gitu ya. Kita bisa melihat ada di infrastruktur juga, kemudian ada di pariwisata juga yang jadi saya pikir sangat bagus ya. Jadi semestinya memang ada diversifikasi dari sisi investasi. Nah, tapi di sisi lain ya, ini juga ada kaitannya dengan iklim manufaktur kita gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat sekarang bagaimana kemudian daya saing manufaktur kita menurun, pertumbuhannya makin lama makin juga melambat gitu ya. Lalu juga kontribusinya terhadap PDB juga semakin lama semakin kecil, pelan-pelan sih sebetulnya, tapi terus berkurang gitu. Jadi ini ada kaitannya sebetulnya iklim industri manufaktur termasuk investasi manufaktur yang makin lama makin tidak begitu nyaman lagi gitu ya. Dan kalau kita berbicara Jepang merupakan kontributor bagi investasi manufaktur. Jepang sebetulnya merasakan ini, gitu ya. Ada sejumlah memang hambatan investasi di manufaktur yang sampai saat sekarang ini mengganggu investasi Jepang, terutama yang kaitannya dengan manufaktur yang bersifat global value chain, yang rantai pasoknya antar negara, termasuk diantaranya elektronik, kemudian juga tadi otomotif begitu ya. Nah ini yang saya pikir menjadi salah satu selalu menjadi di bawah sebagai agenda bagi Jepang untuk memastikan bahwa hambatan manufaktur itu juga semestinya yang antara Indonesia dengan Jepang ya ini dipastikan bahwa ini makin bisa diatasi gitu ya, sehingga dengan harapan nanti manufaktur itu tidak makin lama makin berkurang. Bahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden berharap sebetulnya ada relokasi manufaktur dari Tiongkok ke Indonesia. Nah, karena gini, nah ini menarik lagi karena pada saat sekarang ketika kita sibuk-sibuk pandemi, sebetulnya bahkan sebelum pandemi terjadi ya,
perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Tiongkok itu sudah beberapa tahun terakhir berencana melakukan relokasi, bahkan sudah melakukan relokasi ya, dari yang penting keluar Tiongkok, mencari daerah-daerah atau negara-negara terutama di Southeast Asia yang lebih kompetitif dibandingkan dengan Tiongkok. Nah ini jadi semestinya memang satu kesempatan yang bisa ditangkap oleh Indonesia. Tapi sebagaimana kita tahu ya, juga kemarin sempat dikeluhkan juga oleh Presiden ketika banyak relokasi keluar daripada Tiongkok, yang kebagian ke Indonesia sangat sedikit sekali. Kebanyakan larinya ke Vietnam, larinya ke Kamboja, Filipina, Thailand, dan sebagainya. Oke. Nah, ini yang semestinya bisa Popi, saya bisa komentarin Mas Faisal nggak? Menarik. Baik, sebentar. Bang Ajib, Ya. kita akan kembali usai jeda karena kita harus jeda sebentar. Nanti saya akan kasih kesempatan setelah kita jeda break sebentar. Oke. Tetaplah di sini di Hot Ekonomi. Ya.